Kita masih di siaran Ruang Publik KBR, ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita masih membahas tema vaksinasi dan perlindungan anak di masa pandemi COVID-19. Bersama dengan kita ada dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Samuel Absalon Niap, Child Development and Protection Program Manager Yayasan Plan International Indonesia, dan Ibu Dian Ovianti, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Klender. Tadi sebelum jeda juga sudah ada pendengar kita, Ray dari Jakarta, yang bertanya ya, apabila anak sudah mendapat vaksin, apakah benar-benar siap melakukan sekolah tatap muka dan aktivitas di luar rumah, dan dari beberapa merek vaksin yang digunakan di Indonesia, mana yang paling cocok untuk anak. Nah ini mungkin bisa Bu Dian dulu pertama menanggapi. Silakan Bu Dian. Kalau untuk anak-anak, kita biasanya menyarankan kalian 12 tahun ke atas atau 18 tahun Sinovac. Ya. Sinovac, tapi memang yang ada lagi yang terbaru adalah Pfizer. Ya, karena memang Kita juga anjuran nggak ngerti, pemerintah ya, Bu. kita juga ngerti, tapi orang tua itu lebih suka itu mengarahkan ke anaknya Sinovac. Iya. Kenapa? Dia asal tanya gini, ini vaksinnya apa? Karena kan kebetulan saya juga sebagai ketua PKK juga bersama tim saya yang ada di kelurahan, kita selalu jadi petugas vaksin. Iya. Selama yang ada di kelurahan kita asal ditanya vaksinnya apa untuk anak-anak Sinovac. Oh, dia kalau Sinovac dia agak sedikit lega, nggak tahu kenapa. Akhirnya dia mau kalau dibilang Sinovac. Iya, kita memang dianjurkan dari pemerintah pun kalau untuk anak-anak itu kita sarankan adalah Sinovac. Karena Iya. memang Pfizer juga belum terlalu booming ya, dia agak sedikit sulit karena dia harus pakai link. Harus pakai link. Jadi kalau Sinovac itu enggak di gerai manapun kita pasti akan, dan tetap kalau untuk anak-anak kita sarankan tetap Sinovac. Dan Iya. memang kembali lagi, apakah yang sudah divaksin itu akan tidak mungkin terkena COVID? Itu sebenarnya tetap akan terdampak, cuma efeknya tidak terlalu berat, gitu aja sih. Yang ini pengalaman ya kita, Iya. yang pengalaman dari kita gitu ya, pengalaman pasti yang karena kita kembali lagi kita harus hidup PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu dari PKK itu tetap ada Iya. PHBS itu. Perilaku hidup bersih dan sehat itu memang sebelum pandemi ini terjadi kita sudah melaksanakan. Jadi setelah pandemi ini tambah diterapkan, keren banget kan? Iya, jadi kita memang tetap harus melakukan PHBS dan ditambah dengan Tetap, vaksin iya. itu untuk perlindungan ganda bagi kita ya. Iya, betul. Oke, kalau Pak Semi bagaimana tanggapannya? Iya, kalau terkait ini ya, terkait jenis merek atau vaksin apa, biasanya kita ikut saja ya saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Sinovac satunya, karena memang yang paling mudah ya saat ini, yang paling mudah dapat itu si Sinovac. Jadi memang ikut saja saran pemerintah. Tapi terus yang menarik soal itu, apakah kemudian sudah divaksin boleh nih pembelajaran tatap muka atau beraktivitas? Beberapa sekolah menerapkan itu. Jadi ada anak-anak yang kemudian sudah divaksin itu jadi prasyarat untuk sekolahnya mulai melakukan tatap muka. Sama juga seperti yang Bu Dian bilang, walaupun sudah divaksin bukan berarti bebas seperti itu. Jadi virusnya tetap ada di mana-mana seperti itu, walaupun sudah divaksin kemudian lalu terlindungi dan virusnya nggak masuk lagi, tetap masuk kalau memang tidak taat prokes. Jadi yang paling baik adalah tetap menjalankan anak-anak walaupun sudah divaksin harus tetap mentaati prokes yang ada. Mungkin itu Mbak Ines. Iya, tetap harus pakai masker, tetap harus rajin cuci tangan gitu ya. Apalagi sudah divaksin, ini bisa melindungi tubuh kita dengan lebih baik lagi. Ya, sekarang juga sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Kita angkat dulu ya Pak Semi dan Bu Dian, yaitu penelpon kita Pak Ali dari Bekasi. Halo, selamat pagi Pak Ali. Halo, selamat pagi Mbak Ines. Iya, bagaimana Pak Ali? Anaknya, apakah anak di rumah sudah divaksin atau belum nih Pak? Iya, anak saya ini kan 14 tahun umurnya. Saya waktu pertama diminta anak saya untuk ikut vaksin, memang saya agak khawatir. Iya. Tapi ternyata begitu, apalagi pakai Pfizer yang belum tahu waktu itu ya, belum tahu bagaimana Pfizer pengalamannya di
vaksinasi ke anak. Tapi ternyata setelah divaksin yang pertama itu memang nggak apa-apa, nggak ada keluhan. Yang kedua, jadi ini udah lengkap 2 dosis Mbak ini. Ini ada anaknya ini malah. Oh iya, boleh. Anaknya mau ngobrol juga nih sama kita. Iya, ditanya aja tuh. Boleh. Siapa namanya anaknya nih, Pak? Aika. Oke, halo Aika. Halo Aika. Wah, Aika sudah divaksinasi full ya? Iya, udah dosis kedua, udah lengkap. Oke, sejak kapan vaksinasi? Sejak tanggal 6 September. Oke, gimana rasanya setelah Aika divaksin? Nggak ada keluhan sih, cuma rasa pegel di lengan aja. Oke, nggak ada efek apapun ya ke tubuh ya, pegel doang ya? Iya. Nah, Aika mau nyemangatin teman-temannya supaya yang ngedengerin nih, teman-teman yang seumuran Aika juga semangat gitu mau divaksin. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum vaksin, jangan takut, aman kok. Aman ya? Oke, Aika. Terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol sama kita dan Pak Ali. Ya. Iya, terima kasih ya Pak Ali ya sudah mengajak Aika buat ngedengerin siaran Ruang Publik KBR. Jangan takut untuk vaksin. Iya, wah luar biasa nih ya Pak Semi dan Bu Dian tadi pendengar kita yang anaknya sudah divaksin dan ternyata divaksin pun aman kok, nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi orang tua nggak perlu khawatir ya. Betul. Karena memang banyak orang tua juga ini berdasarkan yang saya baca juga ya, kalau di Jakarta ini ada sekitar 15% anak yang belum mendapatkan vaksinasi. Ini menurut data Dinkes Jakarta dan disebut bahwa hal yang menyebabkan anak belum divaksin adalah orang tua yang khawatir, orang tua tidak mengizinkan gitu. Dan memang pendekatan perlu dilakukan kepada orang tuanya juga nih bahwa vaksinasi bagi anak itu aman dan tujuannya bagus untuk melindungi anak dari COVID-19. Betul begitu ya? Betul. Iya. Baik, sekarang ini kita juga masih mengajak pendengar kita untuk bergabung di siaran Ruang Publik KBR dan ini boleh diinfokan Bu Dian nanti boleh diinfokan ya bagaimana pengalaman dari tim PKK melakukan pendekatan terhadap orang tua dan memberikan pemahaman bahwa vaksinasi itu aman untuk anak. Tapi sebelumnya kita beri kesempatan dulu untuk pendengar kita yaitu Jimmy di Duren Sawit. Ini sudah bergabung lewat line telepon. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi Jimmy. Halo, selamat pagi. Iya, Pak Jimmy apa yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ini berarti lebih mau minta ke tips nih dari Bapak sama Ibu. Gimana sih biasanya untuk menghadapi berita-berita hoax nih tentang vaksin nih Bu? Gimana sih tipsnya nih biar aman gitu buat orang-orang biar pada mau vaksin gitu Bu? Iya. Tips-tipsnya untuk apa sih biar nggak terpancing oleh berita hoax itu Bu gitu. Oke, baik Pak Jimmy. Aja, Bu, ya. Terima kasih Pak Jimmy di Duren Sawit, Jakarta. Boleh ditanggapi Pak Semi bagaimana nih menghadapi berita hoax? Ya betul, ini justru sekarang tentang kita kayaknya sih lagi berperang ini tidak hanya dengan kekurangan, tapi berperang dengan informasi ya, betul. Tidak hanya berperang dengan COVID-nya, tapi ini berperang dengan informasi hoax. Memang luar biasa. Nah, yang paling bisa dilakukan yang tadi sudah saya sampaikan, benar-benar memanfaatkan semua media yang biasa digunakan ya. Jadi dari mana sih orang mendengarkan hoax itu? Kalau itu memang dari WhatsApp, gunakanlah WhatsApp juga untuk memberikan berita yang betul. Dan kalau memang dari Facebook, gunakanlah Facebook juga untuk menginformasikan hal yang baik. Juga kalau bisa ajak nih orang-orang yang memang bisa didengar oleh biasanya orang tua itu mau menggunakan siapa. Apakah kemudian panutan misalnya di RW-nya kah atau di RT-nya, tokoh agama, tokoh masyarakat itu diajak untuk kemudian juga bisa jadi influencer nih yang bisa mempengaruhi itu untuk di level orang tua. Kalau di level anak-anak, saya pikir yang tadi dilakukan oleh Aika itu menarik sekali. Singkat, sederhana, tapi bisa juga
menuliskan informasi pada teman-teman yang lain bahwa vaksin itu aman kok, seperti itu. Jadi benar itu. Jadi manfaatkan media yang sering digunakan, gunakan influencer yang tepat sasaran di lingkungannya, juga untuk anak-anak, gunakan anak-anak untuk juga mendorong teman-temannya yang lain. Gitu, Iya, baik. Nah, kalau Bu Dian, gimana tips singkat saja menghadapi berita hoax? Sekarang kita gini, orang tua terkadang memang langsung datang ke gerai kami, gerai vaksin, dan dia menanyakan langsung ke kita, karena dia nggak langsung vaksin, dia konsultasi dulu, lalu besoknya balik lagi bawa anaknya, dan setelah meyakinkan anaknya itu, baru dia vaksin, dan dia bisa untuk membantu ke teman-temannya, oh ternyata aman loh divaksin, nggak ada efek apa-apa. Dan banyak sekali yang anak-anak sekolah terkadang pun saat ini, yang sekarang ini di gerai-gerai, dia datang tanpa orang tua. Sudah ada kemauan dari anak-anaknya sendiri. Ya itu mungkin dari kerjasama kita bersama kader-kader yang ada di wilayah untuk membantu mensosialisasikan manfaat vaksin. Jadi alhamdulillah untuk di Klende sampai saat ini, anak-anak yang di bawah 18 tahun ke atas itu terkadang tanpa orang tua dia sudah datang sendiri. Iya. Jadi jangan takut untuk divaksin, karena divaksin itu justru menambah imun, menambah kesehatan, untuk kalau seandainya kita pun terdampak, kita akan tidak terlalu berat untuk dalam tubuh kita, dan kita akan seperti gejalanya tuh agak ringan, nggak berat. Itu aja sih. Baik, Pak Semi dan Bu Dian, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita di siaran Ruang Publik KBR setelah jeda. Dan kita juga masih terus mengajak pendengar kita untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Dan Anda juga bisa menyimak siaran Ruang Publik KBR lewat live YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.